Konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin dari kata kerja configure, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dan salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial adalah suatu percecokan, perselisihan, pertentangan yang didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Konflik dapat terjadi pada semua orang yang saling melakukan interaksi, sebab konflik merupakan proses interaksi yang mengarah kepada perpecahan, yaitu interaksi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan berkelompok, masing-masing individu memiliki keinginan, kebutuhan, dan keyakinan yang berbeda-beda sebagai bentuk keunikan. Ini adalah kenyataan sosial dan tidak bisa dipungkiri. Dalam memenuhi keinginan, kebutuhan, dan keyakinan masing-masing antar individu, memiliki peluang untuk terjadinya gesekan antar individu, baik yang memiliki keinginan, kebutuhan, dan keyakinan yang sama, maupun berbeda atau bertentangan sangat terbuka lebar. Gesekan tersebut merupakan konflik sosial merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena masyarakat selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Konflik sosial dalam masyarakat merupakan proses interaksi yang alamiah karena masyarakat tidak selamanya bebas dari konflik. Hanya saja, persoalan menjadi lain jika konflik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang positif, akan tetapi berubah menjadi destruktif. Konflik sosial yang anarkis selalu terjadi antar komunitas, dan komunitas dengan para elit birokrasi, seolah menjadi potensi yang terus-menerus menghantui dan mengancam ketertiban sosial. Perlu dicermati bahwa konflik sosial anarkis yang berlatar belakang perbedaan agama, budaya, dan keyakinan tidak pernah selesai dengan dialog. Bahkan dalam dialog sering sekali menyisakan berbagai potensi konflik, dominasi serta pembenaran oleh sekelompok yang merasa mayoritas, sehingga kebenaran menjadi semu menurut kacamata mayoritas. Dan kondisi inilah yang sering muncul dalam dialog, bukan solusi yang ada, tetapi melahirkan berbagai persoalan baru dan laten. Konflik sosial memiliki faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan individu. Setiap manusia memiliki perbedaan dengan manusia yang lain, baik dari segi fisik maupun segi sosial. Ada beragam perbedaan yang mempengaruhi kehidupan sosial, misalnya perbedaan budaya, ras, hingga sifat. Selain itu juga ada perbedaan pendirian atau pendapat yang dapat memicu terjadinya konflik, sebab dalam menjalani kehidupan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Latar belakang budaya seharusnya tidak menjadi penyebab terjadinya perpecahan dalam suatu kelompok. Namun, di dalam kehidupan sosial masyarakat, hal ini wajar terjadi. Dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat beragam manusia dari latar belakang budaya yang berbeda. Artinya, cara mereka bersosialisasi, kriteria kesopanan, dan kriteria kepantasan juga berbeda. Hal inilah yang biasanya dapat mendatangkan konflik. Karena yang terakhir, perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan sosial, setiap orang dan kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan bentrokan, misalnya di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Secara pribadi, manusia sudah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Namun, dalam waktu bersamaan, terdapat pula kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan ini bisa mendatangkan konflik meskipun sedang melakukan. Konflik sosial yang disebabkan oleh beberapa hal tadi juga dapat menimbulkan akibat, di antaranya 1. Meningkatnya solidaritas sesama kelompok. Kedua, retaknya hubungan antar individu dan kelompok. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian.
Keempat, rusaknya harta benda hingga membahayakan manusia yang lain. Ada 5 cara yang bisa digunakan untuk menangani terjadinya konflik sosial di masyarakat, yaitu: pertama, menghindar; kedua, memaksakan kehendak; ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain; keempat, tawar-menawar; dan kelima, kolaborasi. Pertama, menghindar. Dalam tatanan masyarakat, terdapat seseorang atau beberapa orang yang merasa tidak ingin ikut dalam konflik, sehingga mencoba menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Pada awal sudah disebutkan bahwa konflik sosial terjadi karena perbedaan pendapat atau prinsip. Nah, ini didasari karena adanya orang atau kelompok yang merasa pendapatnya paling benar. Oleh karena itu, orang ini akan menyelesaikan konflik dengan cara apapun, asalkan kemenangan. Ketiga, menyesuaikan keinginan orang lain. Berkebalikan dengan poin nomor 2, ada orang yang memilih untuk menyesuaikan keinginan orang lain dalam menyelesaikan konflik. Orang dengan sikap ini mengorbankan keinginan pribadinya untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Tawar-menawar merupakan penyelesaian yang merujuk kepada toleransi antar individu dan kelompok. Artinya, kedua belah pihak saling mengorbankan sebagian keinginan pribadinya untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang terakhir, kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, kedua belah pihak yang mengalami konflik saling mengurangi ketegangan untuk mencari pemecah masalah. Cara mencegah terjadinya konflik sosial adalah active listening skill atau keterampilan mendengarkan aktif. Keterampilan ini membekali setiap orang agar menjadi pendengar yang baik dan bisa digunakan untuk menjalin keterhubungan antar diri, orang lain, dan lingkungan yang luas yang lebih positif. Sebab salah satu yang tidak bisa dihindari dalam membangun keterhubungan antar personal di masyarakat adalah konflik. Mendengarkan secara efektif merupakan langkah dalam memecahkan masalah konflik sosial. Mendengarkan orang lain dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka inginkan. Untuk mendengarkan secara efektif, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu bersungguh-sungguh dengan tulus memberi perhatian kepada setiap kata yang diucapkan orang lain dan membiarkan mereka tahu bahwa kamu memahami apa yang mereka katakan.